Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Rabu tanggal 8 April tahun 2026. Marilah kita terlebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan harian diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Alai didok si Petrus ma tunasida, paubahamu ma rohamuna, dungi padidihok kamu ma ganup hamu tubagasan goar ni Yesus Kristus, bahen hasesaan ni dosa muna, asa dijalo hamu silehon-lehoni ima todi parbadia." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats firman Tuhan hari ini adalah inti dari pesan Injil yang disampaikan Petrus pada hari Pentakosta sebagai respons terhadap orang-orang yang bertanya apa yang harus mereka lakukan setelah menyadari dosa mereka, yakni pertobatan. Perubahan pikiran dan arah hidup total, berbalik dari jalan dosa menuju Allah. Mereka juga harus memberi dirinya dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai tanda lahiriah, pertobatan, identifikasi diri dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus, dan ketaatan kepadanya, sehingga membuahkan pengampunan dosa. Itulah buah pertobatan dan iman kepada Yesus, di mana dosa-dosa masa lalu dihapuskan. Janji Allah bahwa setiap orang yang bertobat akan menerima Roh Kudus yang tinggal di dalam diri mereka dan memampukan hidup baru. Keselamatan diperoleh melalui pertobatan dan iman kepada Yesus yang ditandai dengan baptisan untuk menerima pengampunan dan karunia Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan bukan tanggung jawab kelompok, melainkan keputusan pribadi. Keputusan pribadi masing-masing. Kita harus merenungkan diri dan menyadari dan berbalik pada Tuhan. Baptisan bukan hanya ritual sekali, melainkan komitmen hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan sendiri. Kita harus memohon dan mengandalkan Roh Kudus, memimpin pikiran dan tindakan kita setiap hari. Seperti Petrus, kita dipanggil untuk memberikan berita keselamatan yang membawa orang pada pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, nats firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merespons kasih Allah dengan pertobatan tulus, hidup dalam baptisan, dan menerima kuasa Roh Kudus untuk hidup baru. Amin. Kita berdoa.
Bapa Surgawi yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau menjanjikan karunia Roh Kudus bagi setiap orang yang bertobat dan percaya. Kami mohon, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun langkah kami dan memberikan kekuatan untuk menaati perintah-Mu, serta memampukan kami membuahkan buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk setiap aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami mohon Tuhan yang campur tangan dalam setiap rencana dan pekerjaan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan rindu akan kesembuhan. Engkau ya Tuhan, tabib yang ajaib, jamah, dan berkati mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka menerima kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama, Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.